Lalu akan ada setelah kedatangan Yesus, akan ada 1000 tahun. Apa bedanya antara dispensasionalis dan gereja Advent? Karena bumi yang berada dalam keadaan kosong, dalam keadaan sepi, dan dalam keadaan hancur. Adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi serahkan kepada Tuhan, ya. Serahkan kepada Tuhan perasaan Anda saat ini. Ketahuilah pada suatu saat Anda akan menjadi hakim. Allah yang sudah begitu adil, begitu kasih, dia memberikan kesempatan. Pada saat saya pikir, saya bisa bayangkan pada saat buku itu dibuka, saya melihat catatan kehidupan orang. Aduh, kenapa dia tidak ada di surga ya? Padahal kita lihat, oh ternyata memang ini yang mungkin telah terjadi. Kita melihat semua, kita membaca, kita melihat semua apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut ya. Dan kita lihat, aduh Tuhan, Engkau betul-betul Allah yang kasih. Engkau telah memberikan begitu banyak kesempatan agar orang tersebut bertobat, tetapi dia terus-menerus menolak Engkau Tuhan. Dia menolak kita yang mungkin yang membawa dia untuk dapat dipertobatkan dan lain sebagainya. Kita akan mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Dan semuanya itu terjadi selama pada masa 1000 tahun. Ya, pada masa 1000 tahun. Nah, Alkitab, seringkali kitab Wahyu menggunakan bahasa-bahasa simbolis. Ya. Jadi ada yang berpikir bahwa 1000 tahun, milenium itu juga merupakan satu masa simbolis. Tetapi jangan lupa, 1000 tahun ini terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan setelah kedatangan Yesus kedua kali itu kedatangan Yesus itu bukan peristiwa simbolis. Yesus datang secara literal. Kalau Yesus datang secara literal, maka masa 1000 tahun itu juga harus terjadi secara literal karena mengikuti apa yang terjadi setelah kedatangan Yesus. Makanya kita tidak bisa katakan, wah itu cuma simbol itu ya. Itu hanya simbol, itu hanya satu ide gagasan tentang suatu keadaan. Kenapa? Kenapa saya katakan ini? Karena mari kita lihat, ada 3 pandangan. Ada 3 pandangan orang sehubungan dengan masa 1000 tahun itu. Ya. Yang pertama adalah mereka yang memiliki pandangan post-millennialism. Ya. Apa yang maksudnya dengan post-millennialis? Apa yang setelah milenium? Ya, setelah milenium. Artinya, masa 1000 tahun ini atau kedatangan Yesus itu setelah milenium. Jadi, masa 1000 tahun itu terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, sebelum Yesus datang, ada masa 1000 tahun. Kedatangan Yesus itu post-milenium, setelah 1000 tahun. Jadi jangan bingung ya. Post-millennialism artinya, kata post artinya setelah 1000 tahun. Apanya itu? Itu merujuk kepada kedatangan Yesus. Post-millennial, kedatangan Yesus setelah 1000 tahun. Artinya 1000 tahun itu terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Jadi apa bagi mereka yang memiliki pandangan post-millennialism ini? Apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, jadi masa 1000 tahun terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Apa yang terjadi? Milenium dinyatakan sebagai masa damai dan sejahtera bagi umat manusia. Masa yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang buta huruf. Semua kita memiliki satu keadaan yang utopia. Masyarakat yang adil dan makmur seperti Pancasila kita ya. Semuanya ini makmur umat manusia. Oke? Nah, ini post milenial. Yesus datang itu apa? Yesus datang setelah apa? Setelah milenium ya. Jadi misa milenium itu terjadi sebelum kedatangan Yesus. Jadi setelah 1000 tahun baru Yesus datang. Setelah manusia itu enak-enak hidupnya di dunia, baru Yesus datang ya. Ini adalah satu ide yang populer di kalangan Protestan di abad 19. Tetapi menjadi tidak populer setelah adanya Perang Dunia Pertama. Kenapa tidak populer lagi ya? Kenapa? Karena setelah Perang Dunia Pertama, orang-orang teolog-teolog Kristen Protestan itu bilang, loh, kok gantinya kita menghadapi masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang baik-baik semua, kehidupannya saling mengasihi satu yang lain. Kok kita saling membunuh di Perang Dunia Pertama ini? Jadi itulah sebabnya ide ini tidak lagi menjadi populer saat ini. Boleh dikatakan post-millennialism itu 1000 tahun sebelum kedatangan Yesus itu sudah tidak lagi ada yang mau percaya saat ini. Kenapa? Karena manusia tidak menjadi semakin baik. Karena ide post-millennialism ini bertentangan dengan Alkitab, dengan ajaran Alkitab yang menyatakan dunia tidak
akan menjadi lebih baik menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Oh, kita sudah baca bangsa melawan bangsa, anak-anak menjadi murtad, atau anak-anak akan menjadi berkhianat pada orang tua, dan kedengkian, kebencian, dan lain sebagainya. Itu lihatlah dunia kita saat ini. Adakah kita memiliki masyarakat adil dan makmur? Ya. Saya tidak usah panjang lebar. Anda sendiri yang bisa melihat keadaan dunia kita pada saat kita tidak menjadi lebih baik, karena memang itulah yang Alkitab ajaran. Jadi postmilenialisme ini gugur sendirinya. Ide bahwa Yesus datang setelah 1000 tahun, atau 1000 tahun itu terjadi sebelum kedatangan Yesus 2 kali, itu sudah menjadi ide yang gugur dengan kata lain. Yang kedua adalah amilenialisme. Artinya amilenialisme ini tidak ada itu 1000 tahun, atau 1000 tahun itu adalah bukan terjadi. Jadi itu adalah masa 1000 tahun. Itu sesungguhnya bukan satu masa yang letterlock 1000 tahun. Itu satu ide katanya. Ide apa? Yaitu masa 1000 tahun itu satu ide yang terjadi di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi tidak ada itu milenium, tidak ada itu 1000 tahun. Tapi itu adalah satu peristiwa yang panjang. Siapa yang, jadi menurut mereka, ya itu kan Wahyu, itu kan kitab Wahyu, itu simbol-simbol. Tapi saya sudah katakan tadi, kalau milenium itu kita anggap simbol, berarti kedatangan Yesus sebelumnya di Wahyu pasal 19, itu juga simbol dong kedatangan Yesus, ya. Itulah. Jadi bagi mereka yang percaya dengan amilenialisme ini, masa 1000 tahun itu terjadi di antara kedatangan Yesus yang pertama dan di antara kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ribuan tahun itulah milenium tersebut. Itulah masa di mana setan, yang menurut mereka kutip juga Alkitab, Wahyu 20. Masa setan di penjara saat ia dikalahkan, tapi bukan saat seperti yang kita akan pelajari nanti, ya. Itu masa setan di penjara saat ia dikalahkan Yesus. Pada saat Yesus mati, setan kalah, ya. Yang menyebabkan setelah Yesus mati, ya, dan kemudian bangkit dan masuk surga, itu menyebabkan aktivitas setan itu berkurang. Dan ini menjadi saat di mana gereja di bawah pimpinan Kristus menjadi berkuasa di dunia. Ya, menjadi berkuasa di dunia. Tapi ini masalahnya, ya. Ada mirip-mirip sedikit dengan postmilenialism. Jadi ada kehidupan yang baik, tapi bukannya kehidupan umat manusia seperti postmilenialism. Sekarang kehidupan gereja itu apa? Menjadi berkuasa di dunia. Tapi mulai orang bertanya, ya aduh bagaimana sekarang ini banyak orang lebih menjadi ateis, ya. Tapi ya memang nubuatan katakan akan tiba saatnya ada kekuasaan agama yang bergabung dengan kekuasaan dunia ini, pemerintahan dunia itu akan menjadi berkuasa. Tapi saat ini kalau kita lihat, wah, ini gereja itu di Amerika itu makin lama semakin kosong, ya. Tidak memiliki, seakan-akan tidak memiliki kuasa. Tapi inilah, ya. Amilenialisme inilah diyakini bahwa gereja itu harus menjadi apa? Yang berkuasa di dunia. Ya, gereja harus berkuasa, dan kita lihat memang sekarang di Amerika Serikat saja, walaupun dibilang negara sekuler, tetapi pemimpin-pemimpin agama di Amerika, ya, itu bisa mempengaruhi presiden. Dengan kata lain, ya, begitu hebat pemimpin-pemimpin agama di Amerika ini dapat memiliki kuasa karena ini ide seperti ini. Ya, bahwa gereja lah yang sekarang berkuasa, setan aktivitasnya itu sudah berkurang, ya. Dan ini merupakan ide yang populer saat ini di kalangan gereja Kristen sejak Agustinus. Sejak Agustinus adalah seorang teolog Kristen mula-mula, ya, salah seorang, ya. Di tahun 354 sampai 430 itu gereja Kristen saat mula-mula itu banyak teologi itu dibuat oleh Agustinus. Dialah yang menyatakan ini. Ini adalah sampai saat ini amilenialisme ini diyakini oleh merupakan pandangan resmi gereja Katolik, gereja Eastern Orthodox, Ortodoks Tidur, dan beberapa gereja Reform Protestan yang mereka yakini hingga saat ini. Amilenialisme. Tapi pandangan tentang milenium yang ketiga adalah namanya premilenialisme. Jadi kedatangan Yesus itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu pertama-tama terjadi pada saat Yesus datang lebih dahulu, kemudian Yesus datang secara literal, maka milenium itu, kerajaan 1000 tahun itu juga datang secara literal. Jadi, masa 1000 tahun terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Ide yang populer di kalangan gereja Kristen sebelum Agustinus. Jadi di zaman Yesus,
di zaman Rasul Yohanes yang menulis dan pengikut murid-murid daripada Yohanes yang menulis kitab Wahyu, itu yang mereka yakini bahwa Yesus datang lebih dahulu, kemudian kerajaan 1000 tahun, ya, kemudian 1000 tahun, dan itulah ajarannya. Sebelum Agustinus yang rubah akhirnya pandangan tersebut, ya. Dan ini diyakini oleh mereka yang percaya untuk saat ini, diyakini oleh golongan yang Protestan juga yang dikenal dengan memiliki ide teologi dispensasionalis, yang percaya dispensasionalis, dan Adventis, gereja Advent. Nah, apa beda di antara keduanya? Antara gereja Advent dan dispensasionalis sehubungan dengan Yesus datang, lalu akan ada setelah kedatangan Yesus akan ada 1000 tahun. Apa bedanya antara dispensasionalis dan gereja Advent? Bedanya bagi dispensasionalis, 1000 tahun itu adalah masa kejayaan Yesus di bumi. Jadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua, dia tidak berada di angkasa seperti 1 Tesalonika 4. Tapi Yesus dari angkasa dia terus masuk ke bumi. Dia akan berada di mana? Dia akan berada di Yerusalem, ya, di Israel, ya, bersama dengan umat pilihan. Tapi orang-orang yang tidak benar itu ya masih berada di luar Israel, ya, masih berada di Yerusalem, masih ada yang di Amerika, itu orang-orang yang masih mau duniawi. Tapi Yesus dan umat-umat pilihannya itu selama 1000 tahun itu ada di Yerusalem selama 1000 tahun, ya, masih ada di Yerusalem. Yang orang jahat berada di luar tanah perjanjian. Tapi pandangan gereja Advent, 1000 tahun adalah masa penghakiman orang jahat yang masa proses penghakiman itu terjadi di surga. Dan orang jahat berada dalam kematian di bumi. Jadi bukan orang jahat itu di luar Yerusalem, orang benar di dalam kota Yerusalem, bukan. Orang benar di surga. Ya. Masa penghakiman orang jahat itu, orang jahat itu dihakimi, ya, tapi penghakiman itu terjadi di surga, dilakukan oleh orang-orang benar di surga. Sedangkan orang yang dihakimi itu berada dalam kematian di bumi. Itulah milenium. Mari kita lihat sekarang, mari kita masuk, ya. Walaupun kata milenium itu terus terang saja, itu tidak terdapat dalam Alkitab. Tidak ada. Itu adalah dari kata Latin, dari kata mille, 1000, dan annium, years atau tahun-tahun, ya. Jadi kata yang terdapat dalam Alkitab bukannya milenium, tidak ada milenium, tapi kata itu adalah 1000 tahun. Mari kita baca kembali. Lalu aku melihat Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut. 2 kali kata jurang maut ini muncul. Abusos, dan kita lihat, ya. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Oh, ini ketiga. Jadi bukan hanya 2, ini 3, ya. Melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya apa dia berada di jurang maut? Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kenapa dilepaskan sedikit? Lalu kita akan lihat besok apa yang akan terjadi untuk waktu yang sedikit tersebut, ya. Jadi itulah, dia dilepaskan untuk sedikit waktu. Nah, apa yang terjadi sebelum milenium? Saya sudah buat sedikit tadi, ya. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu 19 ayat 11-21 berbicara tentang kedatangan Yesus. Orang-orang jahat itu akan mati pada saat Yesus datang. Wahyu 19 ayat 21. Nanti juga akan baca sebentar, ya. 2 Tesalonika 1 ayat 78 berbicara tentang orang jahat yang mati. Orang benar itu dibangkitkan. Ada orang-orang benar yang mati kemudian dibangkitkan. Wahyu 20 ayat 4-6. Dan kita sudah sering baca 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Lalu orang benar itu kemudian diangkat ke surga. Orang benar itu diangkat di surga. Baik orang benar yang dibangkitkan maupun orang benar yang tidak mati, semua orang benar itu akan diangkat ke surga. 1 Tesalonika 4:17, Yohanes 14 ayat 1-3. Lalu setan dirantai sebelum milenium. Setan dirantai. Wahyu 20 ayat 1-3 kita sudah baca tadi, ya. Dan bumi menjadi sepi, kosong, tohu wabohu. Wahyu 20 ayat 5, baca juga Yeremia 4 ayat 23-27. Jadi itu yang terjadi, ya. Jadi pada saat sebelum milenium, pada saat Yesus datang, ya, pada saat itu manusia yang benar masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan orang-orang yang jahat, ya?
Orang jahat akan binasa di bumi. Wahyu 19:1 katakan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang saat Yesus datang ya. Orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, Yesus Kristus penunggang kuda, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya. Sedangkan orang benar itu apa? Hidup di sorga. Tadi kita sudah baca. Wahyu 20 ayat 1-3, 4, 5 bicara sekarang tentang orang benar. Hidup di surga, mereka tidak binasa di bumi. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi orang jahat mati terus. Tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang pertama. Apa yang terjadi selama milenium? Apa yang terjadi dengan orang-orang benar di surga selama, yaitu mereka akan memerintah bersama dengan Kristus di surga. Wahyu 20 ayat 46, Daniel 7 ayat 27. Lalu ada penghakiman di surga. Orang benar akan melidiki kasus dari orang yang tidak masuk surga. Bukan hanya orang yang tidak benar, yang tidak masuk surga akan juga melidiki tentang iblis. Waduh, ternyata dulu ini iblis punya perbuatan ini rupanya. Iblis dan malaikatnya. Wahyu 20 ayat 4, Yohanes 14, 1 Korintus 6, 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas ayatnya yang ke-6. Lalu iblis dan malaikatnya itu dirantai di bumi yang kosong dan sepi. Kenapa? Ya karena pada saat itu kalau saya berada dalam satu situasi nggak ada kerjaan ya, kayak seperti waktu misalnya kalau saya waktu masih sakit kena COVID itu lalu cuman di rumah atau di tempat sendiri ya, di isolasi sendiri di kamar, seperti di penjara, saya nggak ada hamba, kenapa nggak ada yang mau nggak ada yang bisa bicara dan lain sebagainya ya. Itulah di bumi yang kosong. Kenapa kosong? Orang mati, orang-orang lain sudah pada mati ya. Nggak ada yang bisa dikerjakan oleh setan di bumi yang kosong dan sepi. Dia seperti dirantai di situ ya. Karena bumi yang berada dalam keadaan kosong, dalam keadaan sepi, dan dalam keadaan hancur. Bumi dalam keadaan tersebut. Jadi selama milenium, dia dirantai. Bagaikan dia apa? Dirantai. Ya. Setan diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut katanya ya. Supaya tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa. Wahyu 20 ayat 1-3 katakan ya. Nah kata jurang maut, the abyss, bahasa Inggrisnya abyss atau bottomless pit. Yaitu satu jurang, satu tempat yang tidak ada ujungnya. Itu dari kata abusos. Kata abusos. Arti abusos itu adalah tanpa batas, tanpa dasar. Dilemparkan dalam jurang, ke dalam kedalaman yang tak terduga. Itu adalah lambang simbol dari tempat orang mati. Dan roh jahat itu suka berada di abusos ini. Ya, suka berada di abusos. Setan itu selalu maunya itu di abusos. Jurang kedalaman yang tak terduga. Misalnya Lukas pasal 8:31 waktu setan diusir ya dari orang yang kerasukan setan ya di Gadara. Setan-setan itu mohon pada Yesus, Tuhan, ya, buat kami masuklah ke babi-babi ini. Lalu apa? Ya, supaya matilah mereka. Kenapa? Karena Lukas 8:31 kata apa? Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Masukkanlah kami ini kemana? Ke babi-babi, Tuhan. Jangan masuk kami ke abusos, kata yang sama digunakan ya, abusos. Jangan ya, jangan kami masuk ke jurang maut. Mereka enggak ya itu, tapi itu tempatnya mereka yang untuk mereka, tapi mereka juga tentunya tidak mau juga berada di tempat tersebut ya. Tidak mau. Nah, Yesaya 24, 21, 22 juga berbicara tentang hal yang mirip-mirip begini ya. Tentang setan yang dipenjara di kitab Wahyu. Di dalam Yesaya 24, 21, 22 juga bicara hal yang sama ya. Pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja di bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Ke dalam jurang maut. Ya. Mereka akan dimasukkan dalam penjara. Jadi jurang maut itu bagaikan penjara. Dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ada waktu, jangka waktu penghukuman. Ya itulah dapat mengarah juga kepada apa ya? Milenium. Jadi orang benar mati, bukan mati, orang jahat mati, setan dirantai, nggak ada yang mau dikerjakan. Orang-orang benar menghakimi di mana? Menjadi hakim bersama dengan Yesus di surga.
Jadi selama milenium orang benar menjadi hakim bersama Yesus di surga. Wahyu 20 ayat 4-5. Dan kalau saya sudah sering singgung lalu ya, ini merupakan pembalikan dari apa yang terjadi di Wahyu 6 ayat 9-10. Wahyu 6 ayat 9-10 bagaimana orang-orang benar itu dalam kehidupan mereka berteriak, Tuhan, kami kok siksa terus kehidupan kami ini ya. Dan kita lihat Wahyu 6 ayat 9-10, nah, Rasul Yohanes mencatat apa? Aku melihat di bawah mezbah, orang benar berada di bawah mezbah. Jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Kita sudah pelajari ya. Ini bukan jiwa-jiwa orang mati yang masih bisa berbicara. Kita sudah pelajari waktu lalu, jadi mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi nih. Karena kita sudah jawab, tidak ada jiwa. Ini merupakan kalimat simbolis yang berseru tentang orang-orang yang menderita ya oleh sebab penganiayaan dan lain sebagainya yang mereka alami oleh sebab firman Tuhan ya. Jadi mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Berapa lamakah lagi? Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Tuhan, kami menderita. Kami diperlakukan dengan semena-menanya karena keyakinan kami, Tuhan. Dan kami berada dalam apa? Berada di bawah mezbah. Tidak ada memiliki otoritas. Tapi Wahyu 24-5 katakan apa? Aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Pada saat kita menderita, kita minta, Tuhan hakimi mereka. Tuhan buat keadilan terhadap kami. Saudara-saudari, sabar. Ya. Pada saatnya Anda bukan berada di bawah mezbah, tapi ada apa? Anda di atas mezbah. Anda duduk di atas mezbah, bukan berada di bawah mezbah. Anda tidak dihakimi, Anda yang akan menghakimi. Anda yang akan menghakimi. Orang benar akan menghakimi dunia dan iblis. Bukan hanya orang jahat yang Anda hakimi. Ya. Orang Mado bilang kacang-kacang mau hakimi orang. Anda akan menghakimi setan dan iblis-iblis lainnya yang menyebabkan mungkin kehidupan kita susah waktu kita dalam dunia ini ya. Matius 19:28 berbicara tentang kita akan menjadi hakim bagi manusia ya. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, saat dia datang ya, dan kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas. Waduh, saat ini dalam dunia kita berada di bawah terus keadaan kita ya, menderita terus kita. Tapi nanti kita akan di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Atau 1 Korintus 6 ayat 2-3 katakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Dengan kata lain, sadar saudara. Ya, ada orang mungkin yang cuman ambil Anda punya sifat, Anda punya tanah 0,5 meter. Ya, diambil Anda punya tanah, Anda dan keluarga mereka itu berkelahi selama puluhan tahun. Ya. Itu kecil gitu, saudara. 0,5 meter orang ambil tuh, orang Manado bilang kacang-kacang gitu untuk mau diurus. Kecil, itu tidak berarti. Ya. Jangan sampai sakit hati, jangan sampai tidak masuk surga hanya karena masalah orang yang kecil seperti itu. Ya. Tidak tahukah kamu akan sanggup untuk mengurus? Tidakkah kamu sanggup kalau kita mengetahui kita menjadi hakim? Tidakkah kita akan sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi, apalah dengan kata lain, apalah itu perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Itu kecil, ya, kecil sekali. Jadi keadilan Allah itu akan kita lihat selama milenium. Ya, keadilan kita mungkin saat ini berteriak seperti orang-orang di dalam Wahyu pasal 6, tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, pada saat Yohanes menulis Wahyu pasal 6, berbicara tentang orang-orang yang berteriak tentang keadilan. Yohanes tuh pada saat dia menulis semangatnya itu, semangat 45. Dia bilang, oh ya betul, saya ini Tuhan, saya sudah sempat digoreng. Saya sekarang berada di Pulau Patmos, menderita saya Tuhan. Saya menderita Tuhan. Saya melihat orang-orang di Efesus, orang-orang di Asia Minor, ya menderita mereka Tuhan, menderita sekali mereka Tuhan. Dianiaya oleh kaisar-kaisar Romawi yang nggak benar ini Tuhan. Pada saat dia tiba di Wahyu pasal 20,
Waduh, bagaikan ada air sejuk yang dapat datang kepadanya. Dia melihat, waduh puji Tuhan. Saat ini di Wahyu 6 pada saat dia tulis, dan kemudian tiba di Wahyu 20 dia melihat Tuhan kita itu baik sekali. Ya, Tuhan itu baik sekali. Keadilan Allah itu akan kita alami. Pasti dialami oleh orang-orang yang benar selama milenium. 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Saya mau kita renungkan ayat ini ya. Ayat-ayat ini. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi serahkan kepada Tuhan ya. Serahkan kepada Tuhan perasaan Anda saat ini. Ketahuilah pada suatu saat Anda akan menjadi hakim. Ya. Memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami. Menurut Rasul Paulus ya, yang menulis kepada jemaat Tesalonika, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala dan mengadakan pembalasan. Jadi sekali lagi selalu sangat konsisten keadilan Allah. Konsisten juga selain keadilan Allah yang konsisten, keadilan Allah yang konsisten juga konsisten. Pertama-tama Yesus datang. Baru kemudian ada penghakiman untuk orang yang tidak adil. Penghakiman kepada orang yang jahat setelah kedatangan Yesus. Itulah sebabnya kita harus percaya dengan bukan post millennium, bukan amillennium, tapi pre-millennialism. Jadi kedatangan Yesus lebih dahulu, baru kerajaan 1000 tahun ya. Jadi Yesus dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya, dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saya tahu kita semua pernah mengalami dan pasti akan mengalami ketidakadilan dalam dunia ini. Tapi marilah kita tetap berbesar hati. Manusia mungkin bisa mengadili kita dengan salah, tetapi Allah akan memberikan kuasa pengadilan tersebut kepada kita. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita masuk ke dalam kerajaannya dan selama 1000 tahun kita akan menjadi hakim bersama-sama dengan Yesus untuk 1000 tahun lamanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara sekalian. Masih bersama-sama. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.